fadilah, kemuliaan Anda duduk di majelis ilmu, jangan pernah ragukan, pulang pasti dapat. Bahkan ulama mengatakan seminimal-minimalnya ganjaran Allah kasih untuk orang yang duduk di majelis ilmu, pulang dari sini Allah ampuni dosanya. Itu pasti. Jangan pernah ragu. Ini pulang nanti aku diampuni gak sama Allah? Gara-gara keraguan itu kan tak diampuni. Namun ada ancaman terkhusus yang tadi disebutkan. Wa kul wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang alim tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, dia diazab oleh Allah sebelum orang-orang dia menyembah berhala diazab oleh Allah. Artinya kan lebih parah lagi, Allah ingin mengutamakan mengazab mereka dibandingkan orang-orang yang sengaja menyekutukan Allah Subhanahu. La ilaha illallah. Namun bukan jadi satu hal yang harus kita khawatirkan. Ini sebahagian orang-orang yang menjadi alasan tersendiri, alibi tersendiri. Udahlah, bagus kalau tahu, nggak usah tahu. Itulah, mending nggak usah tahu sekalian daripada udah ketahuan, wah rupanya salah ketika berbuat. Atau misalnya sering ya kejadian, ada pertanyaan yang dilayangkan, Allah ngapain kamu tanya? Gara-gara kamu tanya akhirnya jadi tahu. Ini satu hal yang sangat keliru juga. Ya, satu hal yang sangat keliru juga. Tujuan kita menuntut ilmu hadirin adalah memperbaiki kualitas ya hati kita dan diri kita di saat kita menghadap sama Allah. Ya, menghadap kepada Allah. Dan menuntut ilmu itu adalah wajib, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa-apa yang Allah fardukan, fardu ain. Ya, begitu juga yang berkaitan dengan fardu kifayah. Apapun yang terkenanya perbuatan itu kepada kita satu ibadah itu, maka di saat itulah wajib kita mengerjakan atau menuntut ilmunya. Salat wajib secara secepat mungkin untuk kita mengetahui ilmunya. Kenapa? Setiap hari kita sholat 5 waktu. Yang berkaitan dengan sholat juga ibadah, taharahnya, berwudunya, bersucinya. Zakat, zakat fitrah, zakat mal. Kapan diwajibkan? Kalau kita sudah kena dihadapkan dengan hal-hal apakah kita wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Ini bulan apa ini? Rabiul Akhir. Penghujung bulan Rabiul Akhir. Wajib kita belajar zakat fitrah. Saat ini misalnya baru mengenal melek Islam, enggak wajib. Kapan? Masuk bulan Ramadan wajib. Karena masuk bulan Ramadan udah kewajiban kita sebentar lagi masuk wajib mengeluarkan zakat fitrah. Perdagangan, zakatnya apakah wajib kita pelajari? Tidak. Tapi kalau Anda berdagang wajib pelajari zakat perdagangannya, zakat mal. Anda bertani nggak wajib belajar zakat. Kapan? Kalau Anda tani. Ya, apapun. Puasa. Sekarang wajib nggak belajar puasa? Nggak wajib. Tapi mau dekat bulan Ramadan wajib. Tapi kalau sebelumnya kita udah melewati bulan Ramadan berarti udah wajib lah. Ya, ini istilahnya mualaf atau baru balik atau baru melek Islam lah, hijrah. Haji juga demikian. Kapan wajibnya? Kalau mau pergi haji. Nikah demikian ya. Kalau mau menikah, wajib belajar tentang hal-hal pernikahan. Jual beli demikian juga. Supaya apa tujuannya? Jangan salah. Bukan buat dulu baru nanti cari tahu. Nah, kalau bisa pura-pura nggak tahu biar kesalahan itu tidak disalahkan. Lucunya perkara dunia, perkara agama kita buat kayak gitu. Perkara dunia enggak kita buat kayak gitu. Nah, ini coba kita makan dulu obatnya nih. Nanti kalau salah baru ketahuan, kalau udah mati baru ketahuan. Kan enggak kayak gitu konsepnya. Obat dokter, kita cari tahu dulu, paling enggak dari dokternya. Ini obat ini benar enggak untuk penyakit saya misalnya. Baru kalau benar kata dokter baru kita konsumsi, kita makan. Kan enggak ada istilahnya pandi-pandian pergi ke rumah sakit atau ke apotek, beli aja dulu. Nanti kalau salah baru tanya sama dokter.
Kan bahaya itu, mati semua kita kalau penyakit kayak gitu. Nah, bangunan misalnya udah buat aja dulu, nanti kalau salah baru kita panggil insinyur. Berapa ruginya itu? Tapi kan selalu langkah yang kita buat, panggil ahlinya, insinyurnya, arsiteknya, tukangnya, paling tidak ya. Suruh dia ini gimana kondisinya segala macam, benar. Baru kita berbuat. Lucunya dalam perkara dunia kita jaga apa itu. Tapi perkara akhirat, aduh ngapain, jadi tahu kan ilmunya. Jadi tahu kan jadi hukumnya. Loh kok kayak gini konsep kita. Ya, balik lagi ya, kayak kita merasa ya surga neraka itu gak terlalu penting bagi kita. Yang penting untung rugi. Ya, yang penting laba atau rugi. Tapi surga neraka itu gak penting. Selamat mati atau selamat itu penting. Tapi selamat di akhirat atau tidak itu kayak gak penting bagi kita. Hakata ya. Oleh sebab itu, kenapa sih sebenarnya ulama, para ustadz menyerukan belajar itu penting. Ya, selain keberkahan yang pastilah sudah didapatkan, nggak mungkin nggak dapat. Sering kita kabarkan bagaimana hadis-hadis Nabi tentang keberkahan duduk di majelis ilmu. Nggak mungkin lah Nabi Muhammad bohong, nggak mungkin lah. Anda nggak usah ragu lah kalau tapi itu. Apa yang dijanjikan sama Rasul tentang fadilah, kemuliaan Anda duduk di majelis ilmu, jangan pernah ragukan, pulang pasti dapat. Bahkan ulama mengatakan seminimal-minimalnya ganjaran Allah kasih untuk orang yang duduk di majelis ilmu, pulang dari sini Allah ampuni dosanya. Itu pasti. Jangan pernah ragu. Ini pulang nanti aku diampuni gak sama Allah? Gara-gara keraguan itulah tak diampuni. Kelas yang ngomong la wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang ngomong enggak pakai hawa nafsu, yang menjanjikan enggak pakai hawa nafsu, Nabi Muhammad. Ucapannya adalah wahyu. Ya. Ini kadang-kadang, wah ini kita kalau duduk di warung kopi meeting ini pasti ini pulang untung. Padahal belum tentu. Tapi keuntungan ini kita masih ragu-ragu. Ini betul enggak aku diampuni apa enggak aku? Ini betul enggak pulang dapat rahmat? Ini pulang dapat berkah. Keraguan itulah yang akhirnya menghalang kita daripada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hadirin apa yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita. Kenapa demikian? Karena memang mereka sudah merasakan, mereka sudah melihat, merasakan betul hasil-hasilnya, sehingga mereka ingin mengajak untuk kita semua semaksimal mungkin juga merasakan itu. Ya, merasakan itu.